diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas NBC ya. Komunitas NBC itu apa? Komunitas NBC itu adalah komunitas bisnis yang kita sebut dengan Naturally Business Club ya. Jadi mereka itu kegiatannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan bisnis ya, sharing-sharing tentang bisnis, produk knowledge dan sebagainya, tentang kesehatan terutama. Nah, malam hari ini kita berbicara juga sebenarnya tentang kesehatan, tetapi lebih kepada kesehatan yang sifatnya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga lebih menyentuh kepada kesehatan kesehatan hati, kesehatan hati, kesehatan ruhiyah ya. Dan insya Allah materi malam hari ini saya usahakan betul-betul maksimal, meskipun katakanlah tidak berbayar, meskipun katakanlah orang bilang gratis, tapi ilmunya nggak gratisan, gitu ya. Nah, supaya ilmunya nggak gratisan, saya berharap kepada teman-teman semuanya yang ikut di malam hari ini, setelah belajar malam hari ini, maka tugasnya adalah wajib praktek. Wajib apa teman-teman? Praktek. Iya, wajib praktek ya. Tulis di kolom chat, wajib praktek. Wajib ya, praktek. Ya, biar nggak lupa wajib apa? Wajib praktek. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali. Jangan sampai kita hanya mengumpulkan ilmu tapi nggak mau praktek. Harus praktek. Ya, harus mau praktek. Jadi teman-teman sekalian itu, dan insya Allah NBC akan selalu mengadakan acara-acara ilmiah seperti ini, edukasi, setiap hari Kamis malam. Jadi teman-teman bisa mengikuti setiap hari Kamis malam dengan tema yang pasti berbeda-beda ya. Tidak harus dia member NP atau Naturally Plus ya. Tetapi jika Anda ingin ikut juga kememberan Naturally Plus, itu sangat-sangat keren banget ya, sangat-sangat dianjurkan. Tapi meskipun begitu, Anda meskipun belum join di Naturally Plus, Anda boleh ikut kegiatan Naturally Business Club atau NBC ya, karena kita berbagi setiap Kamis malam. Setiap Kamis malam, insya Allah kita ada seminar. Baik, tema malam hari ini adalah tentang self talk. Siapa yang pernah dengar tentang self talk? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, apa itu self talk? Siapa yang pernah dengar istilah self talk? Tulis di kolom chat, silakan. Self talk, bicara sendiri. Iya, self talk, berbicara sendiri. Oke, yang lain apa? Silakan. Ya, tulis di kolom chat. Boleh dibuka kameranya juga boleh dibuka audionya juga boleh, silakan ya. Buat Pak Heri, berbicara pada diri sendiri. Bu Lili juga sama, Bu Roslina. Pola pikir harus selalu positif. Oke, boleh, silakan ya. Rudi bicara sendiri. Oh, bicara sendiri yang gremeng ya. Gremeng ya. Awas jangan sampai dikira orang gila. Bicara sendiri. Oke, yang lainnya boleh silakan ditulis di kolom chat. Self talk, bicara pada diri sendiri. Saya beda lagi nih, berdoa untuk diri. Hasil lintasan pikiran dan prasangka, mantap. Boleh juga itu. Berbicara dengan diri sendiri menggunakan cara yang positif. Apakah selalu positif, teman-teman? Self talk apakah selalu positif? Hati-hati ya, karena ada kalanya self talk itu juga negatif. Ya, kalau self talk yang positif mah oke-oke aja. Permasalahannya adalah self talk yang negatif. Ya. Kadang memang kalau nanti kita lebih dalam lagi, teman-teman sekalian, self talk positif pun juga kadang harus diwaspadai. Apakah itu adalah kebenaran atau justru malah pembenaran? Ngeri juga tuh ya. Hati-hati kalau sekedar hanya pembenaran ya, bukan kebenaran ya. Biasanya orang-orang seperti itu bersembunyi di balik kata-kata, bersembunyi di balik ya anggapan atau apa gitu ya,
atas ketidakberdayaan dia, atas mungkin kemalasan dia, atau bahkan kalau guru saya bilang kepengecutan dia, ya, atas ketidakberdayaan dia mengarungi atau menghadapi masalah-masalah kehidupan, sehingga dia seakan tulisannya, ucapannya agamis, padahal itu hanya sekedar alasan dia saja untuk tidak lebih berusaha, untuk tidak lebih semangat dan kreatif dan seterusnya. Oke, itu nanti akan kita juga pelajari ya terkait dengan self talk positif. Oke, ada juga yang lain, ungkapan hati. Para ungkapan hati yang ngomong ini adalah pemain tenis meja, teman-teman sekalian ya. Mas Saihul namanya. Baik, terima kasih. Apapun yang teman-teman tulis tentang self-talk tadi, semuanya so far alhamdulillah sudah pernah dengar dan bisa memahami ya makna daripada kata self-talk tersebut. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita ini ya kita harus sadari bahwa terkadang yang namanya, atau bukan bahkan terkadang, seringkali gitu ya, seringkali kita sadari bahwa kegagalan ataupun keberhasilan dalam kehidupan kita itu sangat-sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh yang namanya karakter. Oleh yang namanya apa, teman-teman? Karakter. Ya, jadi teman-teman sekalian, biar tidak ngantuk, biar tidak blank ya, setiap kali saya menyampaikan atau ingin Anda mengulang kata-kata saya, Anda harus mengulang supaya terus nyambung ya, dan tidak terputus ya. Kalau Anda diem, kalau saya minta Anda untuk mereplay atau mengulang kata-kata saya, Anda diem, saya minta untuk tulis di kolom chat, Anda diem, lama-lama Anda ya pindah alam. Pindah alam kesadaran maksudnya ya, dari alam sadar ini kemudian Anda pindah ya ke masa tidur Anda ya. Baik, nah teman-teman sekalian, itu yang tadi saya sebutkan bahwa yang namanya kegagalan keberhasilan kita dalam hidup seringkali dipengaruhi oleh yang namanya karakter kita. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa karakter kita dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Dan alhamdulillah, kalau kita sebagai seorang muslim, kita lihat sendiri bagaimana kebiasaan-kebiasaan seorang muslim yang dibentuk dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dengan hal-hal yang sangat baik ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita misalkan bangun tidur, kita lakukan yang namanya doa ya, berdoa, lalu kemudian kita ambil air wudhu, kita lalu kemudian lanjutkan sholat ya subuh, lalu kita beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas kita. Lalu kemudian sampai siang hari, setelah melakukan aktivitas di siang hari kita juga terbiasa sholat duhur, lalu kemudian kita lanjutkan aktivitas, nanti sorenya sholat asar, sampai di malam hari ada maghrib dan isya. Itu semuanya rutinitas kita lakukan sampai tidur kembali. Bahkan ada tambahannya lagi, istimewanya nih orang muslim itu ada tambahan lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan adalah kita ada perintah untuk qiyamul lail, sholat malam. Semuanya ini, teman-teman sekalian, jangan dianggap hanya sebuah rutinitas biasa, tapi ini adalah sebuah pola yang dibentuk untuk sampai kepada tingkat karakter. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini, habit yang kita lakukan ini, itu terus kita lakukan, kita jaga, maka akan membentuk sebuah karakter ya, sebuah karakter yang tentunya karakter inilah yang nanti akan membentuk yang namanya kita sebut nasib. Oke ya, kita lihat dulu slide-nya. Saya akan berbagi slide kepada teman-teman. Ini penting banget materi malam hari ini, sehingga insya Allah materi ini mudah dipahami dan bisa diamalkan ya. Saya cek slide-nya terlihat jelas. Slide-nya terlihat jelas teman-teman? Jelas. Ya, beda ya antara foto dan yang nyata. Ini habis potong rambut. Habis potong rambut jadinya malah kelihatan botak. Sampai lihat Pak Ustaz. Baik, judul
self talk pengubah nasib. Waduh, siapa yang pengen mengubah nasibnya hari ini atau malam hari ini? Boleh tulis di kolom chat. Saya. Oke ya. Mungkin ada yang mau bertanya gimana ya caranya ngubah nasib, gitu. Atau sekarang ini nasibnya lagi tidak bagus, caranya ngerubah gimana, tulis ya. Nanti kita akan pelajari nih self talk pengubah nasib, gimana caranya supaya self talk itu bisa ngerubah nasib kita. Ya, baik, teman-teman sekalian, berbicara tentang kebiasaan tadi, kita lanjutkan ya. Berbicara tentang kebiasaan tadi, bahwa kita pernah membaca dalam penelitian, banyak banget kalau teman-teman browsing itu, penelitian menunjukkan misalkan badan Stand Foundation dari Amerika itu menyatakan minimal kita dalam kesadaran kita setelah bangun tidur melakukan yang namanya internal speech atau internal dialogue, atau orang kalau teman-teman dari psikologi bilangnya self talk. Ya, teman-teman tadi bilang di kolom chat adalah berbicara dengan diri sendiri, ya, atau kita sebut dengan self talk. Ya, ternyata self talk itu kita lakukan dalam kesadaran kita ketika bangun dari tidur sebanyak 55.000 kali, bahkan sampai 60.000 kali dalam sehari. Kita melakukan yang namanya self talk atau internal dialogue, istilah yang lainnya inner voice, inner speech, ya, ngomong dengan diri sendiri itu sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali dalam sehari. Ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Nah, ini yang juga harus kita pahami, teman-teman sekalian. Karena dari self talk ini nanti akan berimplikasi kepada tindakan kita. Maka kalau itu adalah self talk-nya positif, self talk-nya baik, maka akan berimplikasi kepada tindakan-tindakan yang baik. Begitu pula saat self talk-nya negatif atau buruk, itu akan berimplikasi pada tindakan-tindakan yang buruk juga. Dengan itu maka malam hari ini teman-teman sekalian, saking banyaknya internal dialogue, ya, pembicaraan kepada diri kita sendiri, maka malam hari ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya agar lebih mawas diri, agar lebih menyadari segala apa yang terlintas di dalam hati, suara-suara di dalam hati, petikan hati, atau tadi ya inner speech atau internal dialogue, ya, pembicaraan-pembicaraan dalam hati itu hendaknya disadari dan lebih bisa mengarahkan pada yang positif. Karena pasti akan berpengaruh pada tindakan kita nanti. So, teman-teman semuanya, ini yang kemudian disebut dengan self talk. Ya, biar teman-teman yang tadi baru bergabung dan belum tahu apa sebenarnya self talk itu, ini dia. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita lakukan. Menurut penelitian tadi 55.000 sampai 60.000 kali kita lakukan. Ya, setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, dalam kesadaran kita. Ya. Itu self talk, ya, self talk. Dan self talk ini apakah bisa berpengaruh pada nasib? Oh, jelas. Ya, kita lihat dulu. Di sini ada ungkapan seperti ini. Mungkin teman-teman yang muslim pasti tahu ya ayatnya, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11 nih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum. Jadi bukan seperti terjemahannya orang-orang yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib, ya, manusia kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Bukan, terjemahannya bukan seperti itu di ayat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan di sini apa? Keadaan iman dia kepada Allah, keadaan keyakinan dia kepada Allah, ketakwaan dia, amal-amal, ya, dirinya setiap hari, apakah lebih banyak amal-amal kebaikan atau amal-amal keburukan, ya, apakah ketakwaannya kepada Allah, apakah akhlaknya makin baik ataukah tidak. Kalau dia tidak merubah itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi dirinya, kondisi iman dia, kondisi takwa dia kepada Allah. Itu sebenarnya makna dari kalimat atau di ayat tersebut, ya. Jadi ketika itu
menjadikan tindakan-tindakan kita semakin baik, maka nantinya urusannya nanti ke sini teman-teman semua. Ya, kita lihat di sini. Bentar. Nah, ini kalau di materi tentang self talk rinciannya ketika kita ingin membentuk nasib, kita bisa merancangnya sedemikian rupa. Ya, kita sadari bahwa semua terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi secara kebetulan. Betul atau betul? Betul. Kalau betul tulis di kolom chat. Betul. Tidak ada kejadian di muka bumi ini, kecil ataupun besar, itu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Karena dengan izin Allah berarti tidak ada istilahnya kebetulan. Nah, ada ceritanya itu kebetulan. Semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia diciptakan, bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak mungkin terjadi tanpa dengan izin Allah. Nah, karena untuk menunjukkan ya, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita keadilannya, maka Allah ciptakan juga, selain menciptakan semesta ini, Allah ciptakan juga hukumnya, namanya sunnatullah. Apa teman-teman? Sunnatullah. Jadi untuk menjamin kemahaadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibuatlah oleh Allah yang namanya sunnatullah, hukum-hukum semesta. Contohnya bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Gitu ya? Itu adalah hukum semesta tuh. Yang namanya api itu apa? Panas. Membakar, ya. Yang namanya es itu pasti dingin. Itu udah pasti tuh. Itu namanya sunnatullah. Begitu juga yang namanya balasan, ya, yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu udah namanya sunnatullah. Itu udah pasti itu. Sehingga ketika kita memahami sunnatullah ini, kita tidak akan lagi beranggapan bahwa ini terjadi apakah kebetulan, ya? Tidak ada kebetulan. Ya. Jadi termasuk juga self talk. Jadi self talk ini teman-teman merupakan sunnatullah juga. Hukum semesta. Dari sekian banyak hukum semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ya, sampai kemudian nasib kita ini, ya, juga ada polanya. Jangan dipikir ya bahwa oh ya dia aja kebetulan nasibnya begitu. Nggak ada ceritanya kebetulan nasibnya dia begitu. Ya, nasibnya itu ada polanya, ada pola-pola yang dia lakukan sehingga ngebentuk nasibnya tadi. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ini yang harus kita sadari ya. Nasib kita pun ada polanya. Bisa kita rancang, tapi sekali lagi hasil akhir dari rancangan yang sudah kita buat itu tetap di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini juga supaya kita pahami, kita ini bukan seperti wayang yang kemudian tidak punya kehendak, dikendalikan ke sana kemari, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya kehendak. Nggak seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan diri kita, teman-teman semuanya. Ya, Allah titipkan banyak sekali kemampuan pada hamba-Nya. Ya, tetapi ingat bahwa semua usaha kita, ikhtiar, kehendak, keinginan dan sebagainya adalah apa, teman-teman? Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak kita dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Segala apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan, semuanya bisa terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, teman-teman sekalian, ini dia prosesnya. Kita belajar sedikit tentang bagaimana nasib itu terbentuk. Dimulai dari mana nasib itu terbentuk? Tadi kita sudah singgung sedikit di awal bahwa nasib itu akan terbentuk disebabkan karena dari mana terbentuknya? Masih ingat? Tindakan. Dari tindakan. Karakter dulu, ya. Karakter, ya, karakter ini dibentuk oleh apa? Tadi dia kebiasaan. Kebiasaan ini dibentuk oleh apa? Tindakan yang berulang-ulang sampai menjadi apa? Habit, ya kan? Nah, tindakan ini
sangat dipengaruhi atau dibentuk oleh yang namanya pikiran. Kalian pikirin dulu teman-teman, ya. Baru kemudian bertindak, ya kan? Nah pikiran ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya apa? Yuk, siapa yang boleh nebak? Materi kita malam hari ini Perasaan. prasangka atau self talk. Ya, ini harus betul-betul dipaham ini. Ternyata apa? Self talk kita nih ngebentuk nasib. Ini urut-urutannya. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu urut-urutannya adalah seperti ini. Ya. Dari mulai perasaan, self talk kita, prasangka kita, ya. Sampai kemudian suara-suara di dalam diri kita tuh, ucapan-ucapan dalam diri kita, internal dialog kita itu semuanya nanti akan jadi pikiran. Lalu kemudian diolah sehingga menjadi sebuah tindakan atau berimplikasi kepada sebuah tindakan. Tergantung perasaannya. Kalau perasaannya lagi negatif, lihat aja tuh tindakannya gimana. Kalau perasaannya lagi sedih, ya lihat aja tindakannya gimana. Ya. Kalau orang lagi marah, lihat aja tindakannya seperti apa. Ya, semuanya dipengaruhi oleh perasaan tuh. Ya, perasaan, kemudian pikiran, jadi tindakan yang terus diulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan ini lalu membentuk sebuah karakter, dan karakter ini akan menjadikan apa? Nah, nasib diri kita seperti apa. Bisa dipahami teman-teman urut-urutannya? Bisa. Maka Bisa, yang harus diwaspadai yang mana dulu nih berarti? Perasaan. Iya. Saya stop share dulu deh. Ya, perasaan. Saya lihat dulu deh teman-teman semuanya. Oke, ntar ya. Saya dulu punya saya ingin spotlight teman-teman juga. Ya. Perasaan. Saya tanya kalau begitu, pada malam hari ini perasaan teman-teman seperti apa? Tulis di kolom chat. Perasaan yang lagi betul-betul teman rasakan di malam hari ini. Ayo tulis kolom chat, ayo. Jujur ya, nggak boleh dibuat-buat ya. Jujur ya. Nah. Ayo kita praktek. Bu Lili bahagia, Endar kangen siapa Bu Endar? Mas Andi bahagia, Bu Seli I'm happy, Bu Asih bahagia, Bu Asep happy. Oke, Pak Rudi senang, Bu Titi galau, jujur Bu Titi ya. Galau, kenapa Bu Titi? Ada apa galau? Saya spotlight ya. Saya ingin tanya Bu Titi galaunya kenapa? Boleh dinyalakan kameranya Bu Titi? Bu Linda juga galau nih. Galaunya kenapa Bu Linda sama Bu Titi? Boleh? Kenapa Bu Linda? Halo Bu Linda. Ya. Iya. Ya, kenapa Ya. galau? Oh, mau jawab aja galau. Jawab aja galau. Nah, Mas, ke daerah ya. Kenapa ini nih? Bentar. Ada apakah? Ya. Kenapa? Masih itu cek ya punya aku. Nggak bisa ngirim ke grup. Itu nih, dilihat ininya. Udah. Oke ya. Mana tadi Bu Linda? Ada apa Bu Linda? Kenapa galau? Galaunya kenapa ya? Bingung ini. Ya, tuh Pak Sandi juga bimbang. Sandi bimbang. Oke, nggak apa-apa ya. Diterima dulu perasaannya, diterima semuanya. Jadi Bu Linda diterima perasaannya. Kalau lagi galau diterima aja nggak apa-apa. Ya, oh saya sekarang lagi galau ya nggak apa-apa. Berarti kan sadar bahwa dirinya lagi galau. Bu Titi juga terima aja. Betul, makanya tadi saya bilang jujur ya perasaannya ditulis.